Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku mau bikin cheddar cheesecake, tapi di sini aku nggak pakai oven listrik dan yang pastinya bukan dikukus ya. Jadi di sini aku menggunakan panci untuk proses pemanggangannya. Tapi untuk hasilnya dia tetap super lembut dan ini beneran ngeju banget, serius deh. Jadi kalau misalnya kalian pencinta keju, silakan coba ini di rumah ya. Dan wajib tonton terus videonya. Nah, sebelum kita bikin adonannya, terlebih dahulu kita panaskan dulu pancinya. Ini pakai api kecil aja supaya nggak gosong. Dan ini juga saya alasi pakai seng. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada seng, langsung kok pancinya ke kompor juga nggak masalah ya. Dan ini dia untuk bahan-bahannya. Di sini saya bagi menjadi dua, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A, di sini ada 125 gram susu cair, 40 gram margarin. Ini bisa di mix butter atau full butter ya. 3 kuning telur, 125 gram keju cheddar parut, 30 gram tepung terigu protein rendah, pakai kunci biru, 10 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh vanili. Nah, ini dia untuk bahan-bahan A-nya. Nanti bisa dibaca di deskripsi juga ya. Sekarang aku mau tim dulu susu cair dan kejunya. Ini nanti margarin juga kita masukkan, cuman nunggu kejunya setengah larut dulu ya, baru kita bisa masukin margarin. Ini kita tim dulu semuanya di atas kompor dengan api sangat kecil. Jadi harus menggunakan api yang sangat kecil supaya nanti proses ngetimnya itu nggak gampang gosong ya. Ini tinggal kita aduk aja, kita tim di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Ingat ya, api yang sangat kecil. Karena kenapa? Kalau pakai api besar itu dia bakal cepet gosong dan itu bakal ngerubah masalah rasanya ya. Nanti takutnya rasanya bakal ada rasa pahitnya. Jadi ini memang harus sedikit perlu kesabaran ya. Ini tinggal kita aduk aja sampai kejunya tadi setengah larut. Kalau misalnya udah setengah larut, baru bisa kita masukin margarinnya. Nah, ini udah setengah larut kayak gini. Kita udah bisa masukin margarinnya. Dan untuk masalah margarin, ini teman-teman bisa pakai full margarin bisa, di mix sama butter juga bisa, pakai full butter juga bisa. Kalau untuk masalah rasa semuanya sama-sama enak, cuman memang kalau misalnya full butter atau di mix butter, memang rasanya lebih enak lagi yang pastinya ya. Dan yang pastinya wanginya itu pasti lebih beda. Kalau pakai butter itu wanginya benar-benar keluar gitu. Ini kita aduk sampai margarinnya tadi larut. Sampai adonannya ini menjadi kalis, agak sedikit mengkilap kayak gitu ya. Ini udah kelihatan semuanya udah larut dan udah kelihatan sedikit agak mengkilap seperti itu. Kalau udah kayak gini udah bisa kita matikan ya. Ini dia hasil yang kita tim tadi. Ini kita tunggu sampai hangat kuku.
Kalau misalnya sudah hangat-hangat kuku kayak gitu, baru bisa kita masukin tepung terigu, tepung maizena, terus vanilinya. Jadi sebelum kita masukin bahan-bahan kering ini, kita tunggu dulu sampai yang kita tim tadi benar-benar hangat kuku. Dan jangan lupa disaring dahulu ya, supaya nggak bergerindil. Tuh kan itu ada kelihatan gerindilnya, kalau memang nggak disaring itu bakal bikin adonannya nggak halus rata gitu ya. Ini tinggal kita aduk aja. Kita campur semuanya. Ngaduknya sebenarnya nggak harus pakai whisk ya. Pakai spatula bisa, pakai sendok juga bisa. Yang penting semuanya benar-benar tercampur. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa kita masukin kuning telurnya. Ini saya pakai 3 kuning telur. Kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Oh iya, untuk masalah tepung terigu sendiri, teman-teman bisa pakai tepung terigu protein sedang. Jadi kalau misalnya nggak ada tepung terigu protein rendah, yaitu kunci biru, teman-teman di rumah bisa juga pakai tepung terigu protein sedang. Yang penting jangan pakai tepung terigu protein tinggi ya. Karena kalau tepung protein tinggi yang ada nanti bikin cake-nya bantet karena itu kan lebih khusus untuk bikin donat dan roti. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein rendah dan sedang. Nah, ini untuk bahan B-nya. Di sini saya ada 75 gram gula pasir, 3 putih telur, dan 1 sendok makan air jeruk nipis. Ini juga bisa baca di deskripsi. Lalu tinggal kita mixer putih telurnya. Ini kita mixer putih telurnya sampai benar-benar mengembang dan berjejak. Jadi ini kita mixer satu persatu, nggak bisa langsung dicampurkan semua. Kita tunggu dulu putih telurnya tadi sedikit berbusa, baru kita bisa masukin perasan jeruk nipisnya. Nah, ini kita tunggu lagi sampai dia sedikit berbusa lagi. Kalau misalnya dia udah sedikit berbusa lagi, baru kita masukin gula pasirnya. Ini kita masukin sedikit-sedikit aja ya, jangan semuanya, biar benar-benar larut gula pasirnya. Ini dia udah kelihatan sedikit agak mengembang putih telurnya, cuman kita tunggu benar-benar mengembang kayak gini ya. Ini harus benar-benar putih telurnya itu mengembang, berwarna pucat dan berjejak. Jadi di sini yang maksudnya berjejak itu di saat kita ngambil putih telurnya itu, dia akan menghasilkan jejak dan nggak gampang jatuh. Nah, seperti ini ya. Kalau semuanya sudah siap, tinggal kita campurkan aja bahan A yang sudah kita tim tadi dan bahan B yang sudah kita mixer tadi. Ini tinggal kita campurkan, tinggal kita masukin juga. Kita masukin sedikit-sedikit juga, karena kalau misalnya semuanya itu bakal bikin adonannya itu sedikit agak kaget. Jadi dikit-dikit aja, perlahan-perlahan. Yang penting semua adonan ini benar-benar tercampur, nggak bergerindil. Kita habiskan adonan putih telurnya. Kita masukin semua. Kalau sudah semuanya, kita tinggal masukin ke loyang ya. Ini dia udah selesai, tinggal kita masukin ke loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 14, jadi pakai diameter ukuran 14. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak ada ukuran segitu, bisa pakai yang lebih besar, nggak apa-apa. Cuman memang hasilnya nggak akan setinggi yang ini.
Dan jangan lupa untuk loyangnya kita alasin dulu dengan kertas roti. Jadi bawah dan pinggiran loyang kita alasin kertas roti supaya nanti gampang untuk melepasnya dan cake-nya itu nggak nempel di loyang ya. Ini jangan lupa kita hentak-hentakan dulu supaya kalau ada gelembung di dalamnya itu bisa keluar. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam panci yang sudah kita panaskan tadi. Oh iya, maaf, bukan langsung masukin ya, karena di sini saya pakai teknik au bain-marie. Jadi kita pakai dulu loyang yang lebih besar dan diisi air panas. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu teknik ini. Jadi kita siapkan loyang yang berukuran lebih besar, lalu kita isi air panas. Setelah itu baru kita bisa masukin loyang yang berisi adonan di atasnya. Nah, kalau sudah ini baru bisa kita masukin ke dalam panci tadi. Ini pancinya yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Lalu di sini saya pakai penyanggah untuk menyanggah loyangnya. Nah, ini di sini saya pakai penyanggahnya, ada yang bilang ini kompor untuk camping, kompor manual kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada penyanggah kayak gini, bisa pakai batu juga bisa. Yang penting disanggah ya, nggak jadi loyangnya itu nggak bersentuhan langsung sama pancinya. Nah, ini kita masukin, lalu kita panggang tutup rapet pancinya, jangan dibuka sama sekali selama 1 jam. Ingat, jangan dibuka sama sekali selama 1 jam. Ini sudah 1 jam dan aku mau buka dulu ya. Dan ternyata hasilnya benar-benar ngembang. Cuman di sini aku mau atasnya itu berwarna coklat, jadi aku panggang lagi dengan membuka sedikit tutup pancinya. Ini tadi aku panggang lagi selama 15 menit dengan cara membuka tutup pancinya sedikit dan hasilnya atasnya benar-benar berwarna coklat. Ini beneran asli, real pakai panci, nggak pakai oven listrik sama sekali atau oven tangkring, benar-benar real pakai panci. Jadi kalau buat teman-teman yang masih nggak percaya, silakan coba di rumah dan buktikan sendiri ya. Ini kita tunggu dingin dulu, baru bisa kita pindahkan ke wadah lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai benar-benar dingin. Tuh kelihatan atasnya berwarna coklat walaupun nggak pakai oven. Yang penting tekniknya tadi, setelah 1 jam kita panggang lagi selama 15 menit dengan membuka sedikit tutup pancinya supaya mendapatkan atasnya berwarna kecoklatan seperti ini. Ini cake-nya. Ini dia fungsinya tadi kalau kita dialasi sama kertas roti pinggirannya dan bawahannya, jadi kita gampang buat ngelepasnya. Jadi ini nggak sampai dingin, ini udah aku pindahkan ke wadah lain karena bener-bener udah nggak sabar pengen nyobain. Karena baunya itu bener-bener wangi keju banget, jadi isi rumah itu penuh wangi keju. Tuh gampang banget kalau kita alasin kertas roti terlebih dahulu untuk ngelepasnya ya. Ini serius buat temen-temen yang suka keju, wajib coba resep ini karena resep ini simple, menurutku simple dan yang pastinya kita nggak harus mempunyai oven dulu untuk bikin ini. Jadi pakai alat seadanya di rumah. Ini dia hasilnya. Ini bakal kita potong ya. Nah, ini mau aku potong dulu biar teman-teman di rumah tahu juga seperti apa dalamnya, matang apa enggaknya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran kalau misalnya pakai panci itu bakal jadi, bakal mateng atau enggak. Jadi ini kita lihat bareng-bareng. Tuh. Dan ini dia hasilnya.
Aduh, kelihatan banget menul-menul kayak gitu ya. Jadi walaupun pakai panci, ini beneran berhasil gitu loh. Tuh, serius ini lembut banget. Dan wanginya itu wangi keju banget. Jadi mendingan teman-teman coba di rumah biar nggak penasaran lagi ya. Dan buat teman-teman kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.